Ya, kita kembali lagi di Osa Ramadan Metro TV. Kalau udah 5 hari menjelang Idul Fitri, kita juga udah punya euforia lain lagi, Bu. Itu euforia pulang kampung. Ini ngomong-ngomong pada nggak pulang kampung apa nih semuanya? Bawaannya pengen pulang kampung aja, inget saudara di rumah, inget ibu di rumah. Kadang-kala yang nggak ada duit ya cuma bisa telepon. Ya, tetapi hati kita tetap untuk orang yang kita cintai. Betul ya, Bu ya? Ya. Baik, pemirsa, kita kembali lagi membahas tentang tema kita kali ini. Kita yakin bahwa dalam setiap ibadah kita usahakan hati kita penuh semata-mata karena Allah atau lillahi ta'ala. Terutama dalam ibadah sholat, tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa dalam sholat itu, sholat tidak hanya dilaksanakan dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, selalu dikaitkan juga sholat dengan zakat. Sholat tapi juga jangan menggunjing omongan orang. Sholat juga harus menjaga diri kita. Saya juga ingat ada satu ayat juga, wa nasta'inu bisobri wassalata innallaha ma'asabirin. Ya, betul. Jadi sabar dan sholat juga sering dikaitkan, Ustadz. Nyambung. Silakan Ustadz, bisa dilanjutkan lagi. Makanya di surah Al-Mu'minun ini membentuk karakter masyarakat sholat. Yang dibangun Nabi itu sebenarnya bukan negara. Yang dibangun Nabi itu adalah orang sholat. Makanya di situ pertama yang dibangun Nabi itu orangnya. Dalam perusahaan itu SDM-nya. Saya ingin membangun masyarakat ketika disebut mukmin, pasti orangnya bahagia. Disebutkan Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Pasti bahagia, sungguh bahagia orang mukmin itu. Kenapa? Pertama adalah orangnya khusyuk sholatnya. Nanti perusahaan tinggal manggil orang-orang mukmin. Kita mau manggil orang dipercaya, itu seleksinya dari 20.000 orang yang diterima juan 5 orang. Kan keterlaluan. Betul gak? Harusnya begitu ada, oh itu orang itu mukmin. Arti mukmin tahu nggak? Orangnya bahagia, orangnya khusyuk sholat, orangnya zakatnya dikeluarkan. Ini sirat mukmin ini. Orang mukmin nggak? Orangnya bisa dipercaya. Jadi tidak perlu ada KPK, cukup ada masjid dan imamnya. Mukmin itu orang yang dapat dipercaya, yaitu li'amanatihim wa ahdihim ra'un, dan amanahnya selalu dijaga. Begitu dia pegang amanah sebagai pemerintahan, misalkan sebagai pejabat A, maka dia jaga, itu namanya orang mukmin. Bukan muslim. Sebab ada yang mengaku mukmin kepada Rasulullah, orang Arab Badui datang, ya Rasulullah, dengan senangnya, qalatil a'rab amanna. Lalu Allah ngasih tahu, ya Muhammad, kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi kulubikum. Lalu Allah ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kepada orang itu, dia belum beriman. Sampaikan, katakan, kau belum beriman, tapi ucapkan, saya sudah Islam, sudah sholat, iya, betul kan? Sudah zakat, iya, ya toh? Sudah apa? Haji sudah, syahadat sudah, baru tingkat Islam, tapi masih belum bisa dipercaya. Makanya jangan mengatakan beriman sebelum kamu bisa dapat dipercaya. Jadi nanti perbankan manapun, begitu nanti masuk dalam satu komunitas, ada komunitas mukmin, ndak usah diseleksi, pasti bisa dipercaya. Siapa? Oh, David Halik Al-Mu'min. Nah, gitu loh. Jadi nggak usah diseleksi, langsung masuk, pasti bisa diamanatkan semua pekerjaannya. Sungguh aneh, luar negeri pun tidak percaya kepada kita. Nangis 1000 nangis ketika melihat sebuah makanan berupa pisang di Australia, kelapa di Australia. Ketika di mana saya tanya, ini dari mana? Saya bangga, saya pikir dari Indonesia, nggak tahu dari Thailand. Loh, kenapa tidak ngambil di Indonesia? Susah diajak ngomongnya dan orangnya suka bohong. Sedih nggak itu? Kenapa? Begitu ekspor ternyata nggak dikirim. Ekspor
kadang-kadang kualitasnya nggak bagus, akhirnya ngambil ekspor dari luar negeri yang lain. Dan itu seharusnya negeri mukmin adalah negeri yang gak usah diseleksi lagi, semua barang-barangnya dia takut sama Allah, ini takut. Barang cacat tidak boleh, Nabi yang melakukan itu. Barang cacat dikatakan cacat, jualannya Nabi itu. Betul nggak? Timbangannya benar. Nabi melakukannya itu. Kenapa ekspor Indonesia ini? Saya khawatir justru bukan eksportir mukmin ya. Justru mungkin eksportirnya bukan Indonesia banget ini. Jangan-jangan dia bukan mukmin gitu loh. Tapi atas nama mukmin, orang Islam yang jatuh ketika ekspor impor. Saya khawatir justru bukan orang Islam ini. Betul apa enggak ini? Mudah-mudahan. Karena apa? Orang Islamnya di masjid semua, enggak sempat ekspor soalnya itu. Nah itu jadi. Dah sampai di mana tadi? Dan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka ini memelihara sholat kampungnya ini, masyarakatnya ini. Jadi ketika kita melihat, orang sholat, orang-orang itu ulaika humul warithun. Nah orang ini yang akan dapat warisan surga Firdaus nanti ini. Mau nggak kita bikin kelompok kecil? Mau kan? Orangnya baik-baik, betul ya? Datang assalamualaikum, waalaikumsalam, rasa baik-baik, hatinya bersih-bersih dan seterusnya. Dan ini yang akan kita bangun dari mulai kita, ya untuk kita dibangunkan masjid oleh Allah agar kita membangun masyarakat yang baik, betul ya? Bisa praktis, bisa praktis. Mari kita sadarkan semua masyarakat kita bagaimana kita mendapatkan konsep-konsep yang jelas dan kita teruskan karena menjalani perintah Allah ini harus bersama-sama sehingga kita mendapatkan teknis cara belajarnya, konsepnya belajarnya sampai betul diisi menjadi produk-produk hasil bimbingan Rasulullah SAW. Itu Mas David kira-kira. Mas David. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Tapi ini ada juga permasalahan. Tadi kan Ustadz bilang membangun komunitas di dalam masjid ya. Ini yang ada sekarang saat ini ada di beberapa tempat Ustadz yang saya perhatikan gitu ya. Masjidnya sudah dibangun. Komunitasnya ada, tetapi di dalam itu malah asik sibuk gontok-gontokan antara satu orang dengan kelompok yang lain untuk jadi pengurus masjid, untuk bawa kelompoknya, ya Bu ya, betul ya? Nah ini tapi nanti jawabnya Ustadz ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Oase Ramadan Metro TV.